alamat. Salah niat, salah alamat. Banyak orang yang beramal, tapi sedikit orang yang serius meluruskan niat. Termasuk pengajian ini. Ada yang datang ke sini belum tentu nyari ridho Allah, belum tentu. Capek di rumah, banyak kerjaan, yang refreshing. Ada juga, wah, ada ceramah si Agim, saya pengen tahu gimana sih nasib si Agim sekarang gitu. Ini namanya arwah gentayangan. Macam-macam ini niat ke sini. Ada yang lari dari kenyataan. Ada yang punya tas baru, penting nih. Teman-teman belum pada lihat. Allah tahu setiap isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Apa perintah dari Allah? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan kita melakukan apapun ibadah kecuali harus ikhlas. Kholis itu murni. Mau diberi susu murni 10 liter gratis tiap hari, bebas ongkir dari Sapi Bahagia. Kalau mau, kalau tidak harus jelas hadirin. Udah nggak mungkin katanya. Ya mengarang. Siapa tahu ada yang ngirim, mau tidak. Tapi dikasih kotoran sapi 1 sendok. Sendok tembok. Mau 1 sendok makan, 1 sendok kecil, ujung sendok dikocekin oleh saya. Ibu nggak lihat, tapi ada. Mau tidak? Nah, itu yang Allah tidak suka tuh. Ada pencampur. Makin murni lillahi ta'ala, makin ikhlas. Amalnya kecil tapi besar sekali di sisi Allah. Besar kecilnya amal tergantung kemurnian niat. Ini penting nih. Banyak yang hamil, banyak yang melahirkan, menikah, ngurus anak, capek lahir batin tuh kalau kurang ikhlas. Banyak lelaki yang membanting-banting tulang. Nggak banyak deh yang tukang daging. Yang meres-meres keringat, capek. Oh, BP7, bekerja pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tiap lewat tol, enek. Nggak lewat tol, lebih enek. Ya kan, ngetepnya mahal, Pak. Capek. Tapi jenol di sisi Allah, nggak ada nilainya. Termasuk ustadz ceramah siang malam nih, karena judulnya tentang ikhlas, susahnya ikhlas. Tahu tidak siapa yang pertama dihisab di akhirat? Yang pertama dihisab adalah orang yang mati syahid di medan perang. Syahid dalam tanda kutip, ya. Allah tampakkan niat, Allah tampakkan karunia kepadanya. Lalu Allah nanya, sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakui banyak karunia Allah. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Lihat ya, tidak kurang kepeduliannya, tidak kurang keberaniannya. Dia perang, tidak kurang pengorbanannya, dia sampai mati. Tidak kurang pengakuannya, dia ke Allah nyebut, saya lakukan karena Engkau. Tapi apa yang Allah katakan kepada orang ini? Kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, pahlawan, dan orang-orang
sudah menyebutmu sebagai pemberani. Tahu di akhirat seperti apa? Diseret, tertelungkup sampai masuk neraka. Karena apa? Yang kurang di sini. Ini semuanya diberikan. Ini ke makhluk. Maksudnya kena kamera. Jadi tidak cukup banyak amal. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kita harus berjuang ya. Nah itu juga hati-hati nih ya. Jangan-jangan dia demi followers, bukan lillahi ta'ala, tapi karena followers. Yang kedua dihisab sudah tahu siapa? Orang yang belajar dan mengajarkan. Ustadz Abdus Somad, semoga Allah menyayangi beliau. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz pasti Agim. Bapak mah nih nggak kuat, ingin saya dihisab dulu. Nyebut-nyebut Ustadz yang lain. Iya saya juga. Nggak usah disebutin. Nanti mungkin saya kelompok kedua dihisab karena belajar dan mengajarkan. Itu kelompok kedua. Ada yang masuk surga, tapi ada yang kadzab, dusta kamu. Kamu belajar, kamu dakwah karena ingin disebut ulama, ustadz, dai kondang, mubalik keren. Engkau sudah dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Jadi bekal ada itu. Kiai, syekh, ustadz, dai yang masuk neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, dalilnya, tidak kurang dakwahnya. Yang kurang cuma satu, hatinya. Lebih senang dapat kedudukan di sisi orang daripada ingin diterima oleh Allah. Ini gini-gini bahaya nih hadirin. Ceramah-ceramah ke sana sini, punya medsos, itu kalau enggak hati-hati, niatnya menaikkan subscriber, niatnya likes and comment, niatnya apa? Ada yang mati-matian ingin banyak followers, mau apa? Ya qadarullah, Om juga adalah followernya. Kemarin dapat laporan kalau digabung-gabung katanya 21 juta. Itu keren? Tidak keren. Itu saya harus tanggung jawab. Kebayang dosanya yang saya pikul nanti. Tapi kan karena di medsos saya nggak pakai iklan, jadi orang boleh repost, jadi makin kemana-mana. Kalau baik pahalanya banyak, kalau buruk dosanya melimpah ruah. Jadi keringetan nih saya mikir nih hadirin. Viral penting, tidak penting. Yang penting tiap perkataan diterima oleh Allah. Tiap tayangan Allah ridho. Selesai. Orang mau nonton, mau nggak nonton, terserah Allah. Mau ada follower, nggak ada masalah. Follower tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa adalah Allah. Hati-hati. Rames, Ratu Medsos, dikit-dikit tayang, mau makan tayang, bangun tidur tayang. Alhamdulillah, Allah membangunkan saya jam 2. Ya Allah terima kasih. Wah,
lagi ruku Allah. Apa bedanya dengan yang tawaf? Hah? Ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Dan doa followers ini, astagfirullah belum dionin. Oh. Padahal itu udah putaran ke-7 Pak, dendam itu. Saya tidak mengerti itu ya, yang tawaf sibuk posting. Apa enggak malu itu oleh Allah? Itu kan sama dengan sholat tawaf itu. Hanya bedanya boleh bergerak dan bicara. Yang ketiga, yang barengan dihisab dengan ulama adalah yang baca Quran, belajar Quran dan membacanya. Hati-hati nih. Ada yang masuk neraka karena sesudah dihisab dia ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Apa artinya penilaian orang? Al-Hafiz, qori'ah terbaik internasional. Apa artinya? Gak ada apa-apanya di sisi Allah. Yang ada apa-apanya cuma satu, ikhlas atau tidak. Makanya kalau santri ikut pertandingan, enggak. Saya mah enggak mau ngedoain menang, enggak Pak. Makanya jarang minta didoakan santri itu. Pasti nggak didoain menang katanya. Kalau saya ngedoain santri Darut Tauhid menang, berarti ngedoain santri pesantren lain kalah, ya kan? Iya kan? Kan nggak mungkin menang semuanya. Makanya didoakan semoga diterima Allah jadi amal soleh. Baik mau menang mau kalah sama. Yang penting diterima oleh Allah. Mau ngapain menang kalau jadi dosa? Ujub, sombong, ria, selama bertanding dengki. Mau apa? Mau apa? Pengen piala, tuh ambil piala bekas, cuman plastik. Pengen piagam, cuman kertas. Pengen duit, berapa itu? Gak ada apa-apanya, habis pakai ongkos juga. Gak usah ngedoain menang, doakan aja. Termasuk yang pilkadal, pemilihan kepala daerah, enggak mau didoain menang. Didoain semoga kalau memang takdirnya baik untuk dunia akhirat sing jadi, kalau enggak usah jadi. Kok gitu doanya? Iya, dulu ada yang didoa minta jadi, didoain jadi, sekarang ditangkep, udah meninggal. Mending doanya semoga yang bisa jadi amal soleh aja. Halo? Setuju tidak? Makanya jarang sekarang pilkada yang ngedatengin, katanya doanya nggak jelas gitu. Apa sih yang penting dalam hidup ini selain kita disukai Allah? Kan berapa lama punya jabatan? Gak lama Pak. Berhenti, mati, dah. Coba kalau nggak jadi amal. Makanya nggak usah kagum-kagum kepada jabatan tuh. Ya alhamdulillah saya diajarin guru saya. Susah kagumnya Pak, lihat pejabat, pengusaha, apapun susah gitu, karena tahu bahwa ini cuma hamba Allah yang diuji dengan casing sebentar. Pasti berhenti itu dari jabatannya, pasti mati, pasti dihisab di akhirat. Jadi bagaimana kagum Pak? Malah kasihan. Makanya di kantor-kantor suka dipasang potret dua, terus ada yang tengah tuh ya. Yang awet yang tengah. Yang dua itu pasti diganti, benar tidak? Gimana saya mau kagum, kasihan, karena pasti berhenti, pasti mati, pasti dihisab semuanya, bukan hanya ijazah. Saya tuh udah niat nggak ngomong ijazah, hadirin. Sekarang di duniaan ya, dihisab ijazah udah segitu rumitnya. Astagfirullahaladzim. Ini serius Bu. Ini teh takdir. Ini nggak ada yang menakdirkan seperti ini selain Allah. Pelajaran satu ijazah aja dihisabnya segini lama.
Terus ada yang nyeletuk, kalau gimana? Kalau saudara nanya ijazah saya, stok aja, lihat sendiri, periksa jungklep. Udahlah saya kasihin aja. Saya udah tua, bosan ngurusin ijazah ya Pak. Mau ngapain ijazah bikin rudet begitu, betul tidak? Kalau nanyanya ke saya, tapi siapa yang peduli ijazah saya? Mau saya kasihin tuh Pak sama Pak Roy Suryo kalau mau memeriksa tuh. Sok aja Mas Roy, buat Mas Roy aja lah. Saya mau udah tua, nggak mau ribet dengan ijazah. Saya mau hidup tenang, mau sisa umur ini, mau ibadah yang enak, mau manfaat daripada ribet. Betul tidak? Udah nggak usah mikirin ijazah, hadirin udah. Tadi saya cerita apa ya? Kok jadi mengkol ke ijazah? Saya tuh udah berusaha nggak ngomongin ijazah, hadirin. Apalagi waktu diundang ke Jogja, ceramah di UGM, aduh gitu, wah, itu ujian terberat untuk tidak ngomongin ijazah. Keluar juga itu ijazah. Udah, jadi nggak ikhlas gini ceramahnya. Tadi sampai di mana ya? Hisab. Oh, yang kedua yang dihisab. Yang ketiga dihisab adalah dermawan. Jadi nyumbang-nyumbang buat masjid ini kalau nggak hati-hati masjidnya jadi pahalanya nggak ada. Termasuk haji, umroh, banyak tuh ya. Bangun pesantren, jeblok di akhirat tuh. Bisa diseret. Kalau niatnya ingin diakui sebagai dermawan. Kenapa susah ikhlas? Nah, susah ikhlas itu memang penyebab intinya adalah kurang iman. Kurang yakin kepada Allah. Itu intinya. Karena memang Allah Maha Gaib, tidak kelihatan oleh mata kita, oleh indera kita. Nah, jadi lebih sibuk dengan yang kelihatan. Karena kurang iman, jadi lebih sibuk ke selain Allah. Nah, inilah yang menyebabkan ribetnya hidup ini adalah kita lebih berharap cari kedudukan di hati makhluk daripada ingin diterima Allah. Jadi ibu-ibu tuh susah bahagianya. Nggak ada cerita bahagia kalau ibu lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Udah sering diceramahkan, Bu. Ini ke Bapak dulu. Bapak kan dulu menikah teh ceritanya pengen bahagia. Benar tidak, Pak? Ngaku. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi engkau. Jelebet nikah leng, ya kan? Salah satu yang membuat Bapak nelangsa siapa? Siapa? Nggak berani ngomong lagi ya. Dulu stakar kebek pengen bahagia bersamanya, jelebet nikah teleng mulai yang dari ngoroknya aja udah beda kan dengan sebelum nikah. Sebelum nikah pakai make up, udah nikah asli kan Pak? Oh, apakah istri yang membuat Bapak kurang bahagia? Bukan. Bapaknya kurang ikhlas dalam membina rumah tangga. Ibu juga nerima lamaran si dia, waduh, sepertinya bekal jelebet nikah leng, ya kan? Apa karena suami? Bukan. Ibu kurang menjadikan berumah tangga sebagai amal soleh. Ingin punya anak. Emang anak bisa bikin bahagia? Enggak bisa. Tambah anak, tambah masalah, Pak. Di ruangan ini ada yang anaknya 11 loh, Pak. Udah, jangan lihat gitu sama saya. Ya. Tiap anak beda karakter, Pak. Itu kalau nggak pakai ilmunya ruwet tuh, Pak. Makanya